Dan anak laki yang pertama selalu namanya Da Silva. Jadi dia misalnya gini ya, Da Silva John gitu ya, Da Silva Matthew misalnya begitu ya, tapi depannya Da Silva. Jadi kami langsung tahu, oh rohnya namanya Da Silva. Ini kuat deh saudara. Saudara, dan pada waktu itu kami tenggingin. Saudara, dia datang saudara. Saudara, dan kenapa yang diincar? Kenapa yang diincar itu saudara ya? Adik saya, Pak Daniel, karena dia ini kan anak, saudara ya. Saudara, dia sepertinya anak laki-laki, yang dipersembahkan kan anak laki-laki. Saudara, nah adik saya kan secara daging anak laki-laki dari ayah saya. Ini yang diincar terus di sana, diincar. Berapa kali saudara, dalam KKR pertama aja jantungnya udah sakit saudara. Diincar, ditembakin saudara. Tapi kami berdoa saudara, dan kami lihat kemenangan demi kemenangan. Saya melihat yang lebih luar biasa lagi. Bukan cuma itu. Nah, secara dari ayah saya, saudara ya, cucu pertama laki-laki itu anak saya, Stephen, saudara ya. Saudara, dan ini juga diincar. Saudara, ini roh yang datangin dia di depan dia. Saya bersyukur karena kami semua ini siap perang. Saudara, dan roh ini berkata sama anak saya, Stephen, berlutut. Kalau kamu tidak berlutut, saya bunuh. Saudara, itu jantungnya kayak diremes, saudara. Dia sakit. Tapi saudara, saya bersyukur anak saya siap perang. Dia makin sakit, dia makin angkat tuh banner tinggi-tinggi. Saudara, dia punya banner lambangnya mahkota. Artinya datanglah kerajaanmu. Saudara, dia dapat sendiri dari Tuhan. Tuhan bilang, nak, aku kasih kamu banner itu mahkota. Jadi kemanapun kamu pergi, kalau kamu perang, bawa itu. Yang berarti aku tancapkan di tempat ini, kerajaanmu, datanglah kerajaanmu. Saudara, jadi dia dapat sendiri dari Tuhan. Dia dapat warnanya merah dan mahkotanya emas. Dia dapat semua sendiri dari Tuhan. Saudara, pada waktu itu dia angkat banner tinggi-tinggi. Iblis bilang, goblok, bego. Dia bilang, itu yang namanya serapah. Semua keluar di telinga dia. Dia bilang, jangan kibarkan banner. Kayak orang gila, ditekan dia, makin kibarkan banner, terus, kibarkan banner terus. Saudara, sembari nangis karena nahan sakit. Selesai kebaktian, dia temuin saya dengan dia tidak kuat, histeris sampean, saudara. Nangisnya sampai, dia bilang itu sakit, mah aku takut. Tapi dia bilang, tapi aku tidak peduli lama. Aku tidak peduli, dia bilang ya, aku tahu aku mesti berdiri. Saudara, iblis itu bisa ngomong begini. Anak saya itu tidak ngomong apa-apa, ya. Tapi iblis bisa ngomong begini, besok kamu akan disuruh naik ke atas. Persis di puncak itu, ya, aku akan dorong kamu dari atas. Dan kamu akan jatuh dan mati. Saudara, dia itu tidak sempat ngomong. Tapi dia ngomong begini sama saya, Mah, iblis itu ngancem saya loh. Iblis ngancem saya. Jadi itu hari pertama, terus hari keduanya. Saya bilang, besok ya, apapun yang diancamin iblis, jangan takut. Kamu tahu, kamu bersama Tuhan. Dan kamu akan lihat kemenangan. Saya bilang, jangan takut. Saudara, tapi dia tidak bilang jenisnya apa. Saudara, dan kami kebaktian. Begitu kebaktian, tiba-tiba saudara ya, kami tahu peperangan itu mulai mengerikan. Saudara, yang lain lihat semuanya. Ada saudara yang lihat ini, itu, semuanya lihat jelas saudara. Dan adik saya juga tahu. Salah satu serangan yang terkuat itu dari atas. Dari atas datang saudara. Adik saya sudah bilang, pojok-pojok semuanya. Karena dari atas serangannya. Saudara, dan tiba-tiba adik saya Pak Daniel ini bilang sama anak saya, Stephen, kamu ke yang paling atas di tengah. Dan itu persis yang iblis kemarin berkata. Kamu akan disuruh ke tengah sana, yang paling atas, dan kamu akan jatuh, tak dorong mati dari sana. Saudara, saya lihat muka dia. Saya kenal, anak saya ini tidak banyak ngomong. Jadi saya dari kecil belajar membaca muka dia, saudara. Saya tahu dari muka dia itu satu pertentangan kuat. Tapi saya bersyukur, saya tidak bisa apa-apa, saya di panggung kan, saudara ya. Jadi saya tidak bisa deketin dia. Saya lihat muka dia, saya tahu dia sedang dalam pertentangan. Tapi dia bawa bannernya, dia lari ke atas. Dan dia tetap di atas main. Saudara, dan saya tahu di atas, saya lihat dari jauh, saya bilang, waduh, hatiku kok enak. Saya panggil seorang teman dari Semarang, saya bilang, tolong dampingi Stephen di atas. Dia naik ke atas, saudara, dia bawa banner juga, dia dampingi anak saya. Saudara, dan selesai itu, anak saya baru cerita, dia bilang, Mah, di atas dia datang lagi. Dia dorong saya 3 kali. Tapi saya lihat kuasa Tuhan. Tuhan kuatkan saya tidak jatuh. Dan sejak itu, saudara ya, keberaniannya naik. Dia tahu bahwa yang di dalam dia lebih besar dari apapun juga. Saudara, hari-hari ini memang kita sedang menghadapi peperangan. Tapi kadang-kadang waktu menghadapi peperangan memang saudara ngeri. Ya. Tapi saudara akan lihat bahwa saudara akan dibawa, saudara ya. Dan saudara akan lihat bahwa iblis itu penipu.
Sejak itu anak saya berkata, iblis itu penipu ya mah. Dia bilang saya akan jatuh dan mati. Buktinya saya tidak mati. Dia bilang saya tahu sejak itu iblis penipu. Dia bilang saya tahu dia tidak punya kuasa. Karena dia coba dorong saya 3 kali. Dan dia tidak bisa jatuhkan saya. Bukan karena saya, tapi saya tahu yang di dalam saya lebih besar. Saudara, itu pada satu cerita dari anak saya. Kalau saya mau cerita tentang peperangan yang hari-hari itu terjadi di Papua, aduh saudara, ajaib. Saudara, kadang-kadang Tuhan bilang kami suruh angkat semua banner, suruh di pojok dan di pojok, suruh ini, suruh itu. Orang mungkin berkata gila saudara ya. Tapi kalau saudara dengar dari apa yang mereka alami, saudara, itu orang-orang yang punya susuknya keluar sendiri. Saudara, mereka yang terikat pelepasan. Dan yang lebih ajaib, mereka ini pulang, yang susuknya lepas, pulang mereka cerita sama temennya yang punya susuk juga. Bilang, gua kebaktian loh, dan susuk saya lepas di sana. Yang dengar cerita, susuknya juga lepas. Saudara, ini Allah sedang bekerja. Ada yang terima bahasa roh, saudara ya, dan pulang, saudara ya, cerita sama temannya kena bahasa roh. Saudara, ini sedang sesuatu terjadi. Peperangan itu ya, membawa jiwa-jiwa kembali ke Tuhan. Ya, perang itu membawa orang-orang saudara yang sebenarnya dirantai sama iblis, tiba-tiba dilepaskan. Saudara, perang itu membuat kita menduduki satu daerah. Saudara, dan sejak dari situ saudara, sampai hari ini kami semua di kota-kota kami mengalami keajaiban. Saudara, di Temanggung kami baru, saudara ya, saya baru pulang dari Temanggung, ngadain seminar biasa yang datang hampir 2.000 orang. Dan orang itu datang dari desa-desa, naik kolnya itu sampai tidak bisa duduk, berdiri saudara, berdiri. Tidak ada yang manggil. Sampai kami lihat Tuhan ajaib. Kami lihat Semarang ya, saudara, gereja tempat Pak Petrus aku penuh. Dan saudara, yang luar biasa pendoa. Orang zaman dulu manggil jadi pendoa itu kan susah. Saudara, sekarang tiap hari tidak ada yang nyuruh saudara ya. Dari Senin sampai Sabtu sampai Minggu, itu orang tiap hari, tiap malam jam 6 datang ke gereja, ratusan doa. Tidak ada yang mimpin, cuma bahasa roh di gereja. Saudara, doa. Saudara, di tempat kami ya, itu kelas demi kelas dilawat Tuhan. Anak-anak jalanan dilawat Tuhan. Saudara, hari ini yang kami kemarin kasih formulir, bagiin ke anak-anak. Saudara, kami bagiin, mereka mau melayani. Siapa yang mau melayani? Yang daftar mau melayani dari anak-anak sekolah, 400 anak. Saudara, dan kami lihat dulu ya, kalau ditanya mau melayani apa, kebanyakan kan tamborin, nyanyi, musik, kan gitu ya saudara ya. Itu kan yang sesuatu yang anak-anak fun, main drama, betul loh saudara ya. Kami kaget, dari 400 itu ya, 200 sekian tulisannya apa? Pasukan doa. Ada apa? Pintu sudah dibuka. Peperangan membuat mata terbuka. Peperangan membuat hatinya kembali ke Tuhan. Saudara, tinggal masalahnya saudara mau masuk dalam barisan atau tidak ya. Saya lihat ajaib, anak-anak kecil terima penglihatan, dan penglihatannya itu akurat banget. Sampai saya berkata, Tuhan ajaib. Ibu-ibu telepon saya, anaknya baru kelas 4 SD, setiap jam 12 malam bangun, baca Alkitab, nangis menyembah Tuhan, kelas 4 SD. Dia bilang, ada apa? Pintu sedang dibuka. Pintu sedang dibuka. Ada banyak orang berkata kepada saya, kami tuh kalau datang kebaktian pengennya dengerin khotbah, kalau diajak perang teriak bahasa roh buat apa? Saya bilang, oke. Kalau yang mau masih gaya begitu silahkan. Tapi kalau kemanain, oh sorry, kami mau ikuti ritme Tuhan. Kami mau ikuti ritme perang. Dan kami akan lihat sesuatu yang besar sedang terjadi. Kami tidak mau mengikuti yang namanya jadwal manusia. Kami tahu harusnya pujian ya, penyembahan. Kami tahu, tapi kalau jadwalnya sedang tidak begitu, mau apa? Saya masih ingat waktu saya ulang tahun tanggal 7 Juni. Masuk teman-teman semua baik. Dia bilang hari itu karena Ibu Iin ulang tahun. Ya, biar suasananya lembut, kita memuji Tuhan, menyembah dan bersyukur. Saudara, itu dari awal Tuhan cembetut dan ngomong begini sama saya. Aku lagi gak mau ngerayain ulang tahun ya. Lu mau ulang tahun mau apa kayak kagak peduli. Gua mau perang, kamu mau apa? Saya sampai akhirnya berkata, sorry ya Tuhan, sorry karena anak-anakku gak nangkep. Saya sudah berjanji gak ikut-ikut masalahnya hari itu. Tapi saya lihat pihak Tuhan dan pihak anak-anak saudara ya.
maksudnya baik, tapi Tuhan tidak mau. 1 jam saya udah tidak tahan. Akhirnya saya bilang, udah deh, semua acara terserahlah nanti. Ayo kita nyembah. Tuhan lagi mau yang lain. Saudara, Tuhan lagi mau yang lain. Ya, hari ini saya mau tanya, saudara mau ikut perang atau tidak? Itu hari-hari ini Allah sedang mau buat sesuatu. Ya. Yang terakhir, saudara, kita lihat ayat 14. Yang terakhir ayat 14. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri, aku menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megap-megap dan mengah-mengah dan megap-megap. Nah loh, kalau Tuhan mau megap-megap sama mengah-mengah, saudara mau ikut enggak? Kita kan mau yang baik-baik kan? Kita mau yang sopan-sopan kan? Kita mau duduk-duduk manis. Sekarang lihat ritme yang terakhir. Dia mau, apa itu bacanya aja susah. Mengah-mengah dan megap-megap. Nah lah, saya tidak mau terangkan panjang lebar ini. Ya, tapi saya mau berkata, ini ritme dia yang hari-hari ini sedang terjadi. Dia bawa orang untuk melahirkan sesuatu, dan melahirkan tidak dengan cara yang biasa, dengan mengah-mengah dan megap-megap. Saudara bayangin sendiri kayak apa itu. Ya, sedikit saya kasih clue-nya atau rahasianya. Orang megap-megap itu enak, santai atau kesakitan? Orang megap-megap itu kekurangan nafas, sesek atau lega. Ya udah, itu rahasianya. Ya, mau ikut ritme Tuhan, itu rahasianya. Ya, tangkap sendiri selebihnya. Kalau Tuhan bilang, gua mau di sini, gua mau mengah-mengah, megap-megap, kamu tidak mau ikut, pergi tempat lain, kata Tuhan ya. Jadi itu rahasianya. Saya berdoa, saudara nih orang-orang yang akan ikut ritme Tuhan. Pilihan di tangan saudara. Pilihan di tangan saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu Tuhan menangkap dan melakukan apa yang Kau mau. Hamba berdoa mereka mengerti. Mereka mengerti. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba cuma bisa berkata, please Tuhan, buat kami nangkep dan ngerti, supaya tidak ada seorang pun yang tertinggal di sini. Buat setiap orang yang dengarkan kaset khotbah ini, Tuhan, nangkep dan mengerti, karena pilihan di tangan kami. Dalam nama Yesus.